Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikrar Wardana dengan NIM 3110222000079. Jadi di sini saya izin untuk melakukan presentasi untuk menyelesaikan ujian bahasa Inggris pada semester antara. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, jadi untuk izin untuk memulai, jadi untuk review jurnal yang saya lakukan di sini untuk jurnalnya berjudul Arresting Early Childhood Caries Using Silver and Fluoride Products, a Randomized Trial. Masuk ke halaman pendahuluan. Early Childhood Caries atau ECC atau keras anak usia dini didefinisikan sebagai adanya satu atau lebih permukaan gigi sulung yang mengalami karies, hilang akibat karies atau telah ditambal pada anak yang berusia kurang dari 6 tahun. Pada Amerika Serikat itu 50% lebih anak 50% anak mengalami ECC sebelum memasuki taman kanak-kanak, dan pada Cina itu sebesar 67% anak usia prasekolah mengalami karies yang tidak terawat, dan untuk pada benua Asia Tenggara itu sebanyak 70 sampai 90% prevalensi ECC pada anak usia prasekolah, dan sebagian besar gigi yang mengalami karies belum mendapatkan perawatan. SDF adalah bahan topikal berbasis silver dan fluoride yang terbukti efektif untuk menghentikan karies. SDF diaplikasikan pada lesi karies untuk menghambat atau menghentikan perkembangan karies. Fungsi utama dari SDF yaitu menghambat demineralisasi dentin, kemudian mencegah degradasi kolagen, dan menghentikan perkembangan karies. Menurut penelitian sistematik review sebelumnya, sekitar 80% karies gigi sulung dapat dihentikan. Kemudian selanjutnya masuk ke perawatan non-invasif PCC pada anak. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan pemberian sodium fluoride atau NaF, Varnish 5%. Dapat itu fungsinya dapat menghentikan perkembangan lesi pada email dan umum digunakan untuk mencegah karies. Cara bekerjanya adalah dengan menghambat perkembangan lesi email, kemudian efek remineralisasi, dan kurang efektif dibanding SDF 38% dalam menghentikan karies dentin. Sedangkan untuk silver nitrat atau AgNO3 25% digunakan untuk menangani karies gigi karena memiliki sifat disinfektan. Dengan cara kerja yaitu membantu mengendalikan mikroorganisme penyebab karies. Dapat dikombinasikan dengan NaF 5% sebagai perawatan non-invasif ECC. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Yang pertama untuk desain penelitiannya sendiri ini berupa randomized clinical trial dengan desain non-inferiority, double blind, dan active control. Studi ini mengikuti standar reporting trials atau consort guideline. Untuk subjek penelitian itu sendiri di sini total 29 taman kanak-kanak dengan usia 3 sampai 4 tahun. Yang dimana untuk kriteria inklusi ini sehat secara umum, mendapatkan persetujuan orang tua, memiliki kurang lebih satu lesi karies dentin aktif yang belum dirawat. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, masalah oral berat selain karies, penyakit sistemik berat atau penggunaan obat jangka panjang, dan tidak kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan. Untuk subjek dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada 101, anak dengan 1 sampai 3 decade Missing and Failed Tooth Surface atau DMFS, dan 102 itu anak dengan lebih dari 3 DMFS. Dan untuk subjek randomisasi menggunakan komputer memeriksa anak dan orang tua tidak mengetahui kelompok dari intervensi. Dan untuk intervensi sendiri di sini untuk AGNO 3 25% itu dilakukan perbandingan dalam menghentikan ECC pada anak-anak 3 sampai 4 tahun. Mana untuk kelompok A itu GNO 30% dan kelompok B ada SDF 38%.
Untuk prosedur aplikasi itu hanya diaplikasikan pada permukaan gigi yang mengalami karies. Kemudian menggunakan microbrush, setiap bahan diaplikasikan kurang lebih 5 detik. Bila anak tidak makan atau minum selama 30 menit setelah aplikasi, dan aplikasi dilakukan pada baseline dan dilakukan follow up setiap 6 bulan. Aplikasi dilakukan oleh operator yang sama pada semua kunjungan. Kemudian untuk pemeriksaan klinis, itu dilakukan oleh satu dokter gigi terlatih, di mana untuk waktu pemeriksaan itu setiap 6 bulan hingga 6 bulan hingga 30 bulan. Dan untuk setelah itu dilakukan evaluasi seperti karies pada permukaan giginya, aktivitas lesi karies, dan status kebersihan mulut dengan visible plaque index atau VPI. Untuk penilaian aktivitas kariesnya itu dilihat dari karies lunak saat dilakukan probing, kemudian karies keras saat dilakukan. Yang pertama itu ada karies lunak saat dilakukan probing atau menjadi lesi aktif. Kemudian karies keras pada saat dilakukan probing menjadi lesi sudah berhenti berkembang atau arrested. Kemudian untuk monitoring dan penilaian itu dilakukan pengisian kuesioner yang telah dimodifikasi dan tervalidasi yang diisi oleh orang tua dari si anak-anak. Untuk awal penelitiannya itu perilaku yang berhubungan dengan kesehatan gigi anak, itu seperti kebiasaan minum susu menggunakan botol, kemudian kebiasaan menyikat gigi, kebiasaan makan camilan, latar belakang sosial ekonomi, seperti tempat lahir anak, status orang tua, tingkat pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, dan pengasuh utama si anak. Kemudian setelah itu dilakukan follow up eh, selama 30 bulan dan dilihat kebiasaan si anak seperti minum menggunakan botol sebelum tidur, kemudian kebiasaan ngemil, frekuensi menyikat gigi setiap hari, apakah anak dibantu saat menyikat gigi, dan penggunaan pasta gigi yang mengandung berfluoride. Kemudian didapatkan untuk hasil analisis statistik. Di sini untuk ukuran sampelnya totalnya itu sebanyak 1070 anak, dengan kelompok A itu sebanyak 535 dan kelompok B itu sebesar 535 juga. Untuk analisis datanya, kita menggunakan SPSS dengan pendekatan Intention to Treat atau ITT. Untuk outcome utama itu status karies pada follow up 30 bulan dan dilihat apakah aktif atau arrested. Dan dilakukan uji statistik yaitu independent test membandingkan data numerik antar kelompok. Kemudian dilakukan uji Chi-square membandingkan data kategorik dan dilakukan Cohen's kappa yaitu menilai kesesuaian diagnosis pemeriksa. Nah, itu dilakukan metode GEE dan regresi logistik yaitu untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan karies arrested dan didapatkan hasil itu tingkat signifikansi P kurang dari 0,05. Baik untuk hasilnya sendiri, untuk kelompok A itu dengan AGNO 30% dan NAF 5%, dapatkan nilai standar deviasi sebesar 3,65, eh, lebih kurang 3,62, arrested TS. Kemudian sedangkan kelompok B dapat dengan bahan SDF 38%, dapatkan nilai standar deviasi 3,56, lebih kurang 3,69 dan didapatkan nilai P itu sebesar 0,694 dengan artian tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Begitu ke kesimpulan sendiri, perbandingan antara kedua kelompok A dan kelompok B, di mana agen O 25% plus NAF 5% dan kelompok B yaitu SDF 38%, itu dilakukan analisis
non-inferiority, dan dia didapatkan hasil itu AGNO 2, AGNO 3,25% plus NAF 5% itu tidak inferior terhadap SDF 38%. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi restet kariesnya itu yang pertama ada jumlah DMFS yang baru yang menjadi kemungkinan karies menjadi arrested, kemudian gigi anterior menjadi kemungkinan karies karies arrested, dan permukaan bukalnya kemungkinan menjadi karies arrested dan ngambil setiap hari yang memungkinkan terjadinya karies menjadi arrested. Untuk temuan tambahannya, di sini dapatkan lesi karies yang arrested berubah menjadi hitam, tidak ditemukan efek samping signifikan lainnya, dan tadi metode kappa itu lebih dari 0,9 menunjukkan kesesuaian pemeriksaan yang sangat baik. Mungkin cukup untuk presentasi ujian semester antara bahasa Inggris yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.